Ya halo teman-teman, balik lagi dengan Kambing Patah di sini. Nah, jadi di sini gue bakalan kembali ngasih tips ke kalian teman-teman atau ngasih tutorial ya. Jadi yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana cara memisahkan hasil recording file hasil recording kalian teman-teman. Jadi file recording desktop, webcam, audio desktopnya, audio voice over kita. Jadi itu semua bakalan terpisah guys. Nah, yang terpisah di sini bukan dari hasil video recording yang sudah jadi ya. Kalau kayak misalnya kalian sudah punya hasil recordingnya nih. Nah, itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi yang gue maksud di sini adalah settingan bagaimana hasil filenya itu bakalan terpisah semua nanti seperti itu. Contoh misalnya kalian pakai OBS ya. Pada saat kalian recording, hasilnya itu kan bakalan jadi satu ya. Jadi mulai dari rekaman desktop, webcam, suara game, contoh suara game ya, suara game dan suara kita itu bakalan tergabung semua atau termix semua teman-teman. Nah, beda halnya dengan yang pengen gua kasih tipsnya sebentar ya. Jadi totalnya ada 4 file dan semua itu terpisah guys. Fungsinya untuk apa? Jadi kelebihannya itu banyak ya. Jadi kita lebih leluasa lagi untuk mengedit webcam kita pada saat di editing nanti. Jadi itu kalian bebas edit webcamnya ya. Misalnya saja diperbesar, diperkecil atau diputar gitu kan. Sama saja dengan audionya. Jadi karena audio gamenya dengan voice kita itu terpisah, jadi kita bebas untuk mengedit voice kita teman-teman, jadi biar lebih bagus lagi. Beda halnya kalau audionya tergabung atau termix, pada saat kita editing, misalnya saja suara kita pengen kita kerasin, nah otomatis suara background kalian itu bakalan ikut keras juga. Jadi seperti itu ya, jadi manfaatnya banyak lah, nanti gue bakalan kasih lihat teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu caranya, silahkan lanjut videonya. Kalau misalnya kalian sudah tahu caranya, ya silahkan skip saja videonya teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke caranya. Nah, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah Bandicam. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya. Bandicam ini cukup ringan juga kalian gunakan dan hasil recordnya itu kecil, tapi kualitasnya itu masih bagus guys. Ini salah satu kelebihan dari Bandicam. Bandicam ini bisa kalian beli versi Pro-nya. Kalau nggak salah ada yang free trialnya juga 1 bulan. Kalau yang pakai versi patahnya juga kalian nggak apa-apa ya, itu terserah kalian ya. Nah, kalau secara default hasil dari recording Bandicam ini bakalan termix semua guys. Jadi kita butuh penyesuaian sedikit ya. Nah, pertama kalian langsung saja klik yang tombol kamera ini, yang icon kamera ini. Setelah itu kalian centang add webcam overlay to video dan pilih yang save webcam video as separate file, bukan yang add webcam overlay ya. Kalau nggak salah secara defaultnya itu dia yang tercentang itu yang ini nih, kalau nggak salah. Nah, habis itu kalian pilih webcam kalian, yang webcam yang kalian pakai. Di sini gua pakai USB webcam kamera, filenya terbaca itu ya. Settingannya kalian default saja, bebas ya. Dan untuk formatnya itu di sini gua pilih yang auto detect. Jadi secara default dari kameranya itu teman-teman. Nah, untuk posisinya ini yang bagian yang penting juga ya. Nah, di sini sudah ada preset posisinya. Kalian bisa pilih yang ini. Kanan bawah atau yang full seperti ini. Yang gua sarankan itu kalian jangan overlay size-nya itu jangan di fullin 100%. Kenapa? Karena nanti hasilnya bakalan nge-lag guys. Jadi kita turunin sedikit seperti ini nih. Nah, kalau hasilnya seperti ini itu pada saat editing nanti itu nggak bakalan nge-lag sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian coba overlay size-nya itu 100% hasilnya bagus tanpa ada nge-lag sama sekali, ya kalian bisa pakai yang full size ini nih. Tapi karena kasusnya di sini kalau saya fullkan size-nya itu bakal nge-lag. Jadi di sini saya kasih 65 aja. Untuk chroma key kalian nggak usah centang. Kalau misalnya kalian pakai green screen, itu nanti lebih bagus lagi kalau kalian edit green screen-nya itu di software editing, misalnya saja di Premiere Pro. Nah, itu hasilnya bakal lebih bagus lagi teman-teman. Jadi ini kalian nggak usah centang ya. Setelah itu kalian klik OK. Nah, jadi settingan webcamnya ini kalau kalian record itu bakalan sudah terpisah guys. Jadi sudah nggak gabung dengan desktopnya ya. Dan preview webcam itu kalian bisa centang juga. Kalau misalnya kalian pengen pada saat recording itu webcam kalian kelihatan di layar, itu kalian klik yang preview webcam on screen. Nah, ini enak nih kalau misalnya kalian pakai 2 screen ya, 2 monitor, itu kalian bisa pakai yang ini nih, biar bisa monitoring webcam kalian. Nah, kalau sudah di settingan webcam sudah, kalian masuk ke settingan soundnya. Nah, ini yang bagian terpenting juga. Nah, kalian centang save audio track while recording. Ini kalian bisa centang di sini ya. Jadi hasil audio itu bakalan terpisah dengan, bukan terpisah sih, jadi kita diberikan file tambahan berupa WAV, format WAV, yaitu audionya teman-teman. Jadi ini lebih bagus lagi kalau misalnya kalian pengen meningkatkan kualitas audio dari hasil recording kalian. Nah, yang primary sound device itu
untuk speakernya kalian bisa pilih yang headphone atau speaker atau default saja. Kalau yang default ini tergantung dengan settingan yang ada di sini ya, settingan yang ada di sound kalian seperti ini nih. Kalau di sini kalian pakai yang headphone, maka ini bakalan otomatis ikut yang headphone teman-teman. Kalau secara default mikrofon itu bakalan aktif, kalau nggak salah yang default juga ya. Nah ini kita matikan guys, ini kita matikan. Nah selanjutnya kalian masuk ke secondary sound device, kalian aktifkan. Kalau nggak salah awalnya itu masih disable. Nah kalian pilih yang mikrofon guys. Jadi mikrofonnya ini di atas ini, kalian nggak usah. Nah mikrofonnya itu kalian aktifkan di secondary sound device seperti ini nih. Nah untuk filternya kalian bisa ditambahkan juga, tapi di sini gua nggak pakai filter sama sekali karena untuk filter itu bisa kalian edit di software editing audio itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah untuk ini kalian nggak usah centang ya, to sound mixing ini kalian nggak usah centang. Kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik OK. Nah kalau kalian sudah setting seperti ini, maka hasil recording dari Bandicam itu bakalan terpisah semua guys. Nah jadi buat teman-teman juga yang belum tahu atau baru kenal dengan Bandicam, jadi ini adalah software recording. Ini bukan untuk live streaming ya. Jadi ini adalah software recording yang sangat recommended ya, karena aplikasinya nggak terlalu berat dan hasil recordnya itu filenya tergolong kecil dibanding dengan OBS, tapi kualitasnya itu bagus guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham dengan Bandicam, gua kasih penjelasan dikit aja. Nah, kalian setting dulu videonya. Kalian setting, masuk ke setting seperti ini nih. Kalian pilih yang format MP4. Size-nya itu bisa kalian atur nanti ya pada saat mau recording. FPS-nya itu kalian bisa setting 60 atau 30. Dan yang paling penting itu kalian centang yang ini nih, sampingnya. Kalian pakai yang constant frame rate. Jangan yang variable frame rate ya, walaupun di sini tulisannya recommended, kalian pilih yang constant frame rate. Kenapa constant frame rate? Kalau kalian pilih yang VBR atau variable frame rate, pada saat di software editing nanti itu kok bakalan nggak kebaca guys. Karena di sini saya menggunakan Premiere Pro, jadi kalau saya menggunakan yang variable frame rate, itu nggak bakalan kebaca guys. Jadi gua harus convert dulu videonya ke constant frame rate, baru bisa dimasukkan ke aplikasi Premiere Pro. Kalau untuk software editing lainnya gua nggak tahu ya. Kalau misalnya ada yang support variable frame rate. Nah, pilih yang konstan. Kodeknya itu kalian pilih sesuai dengan GPU kalian atau VGA kalian. Bitrate secara default 4000. Dan kalau sudah itu oke. Dan untuk merekam itu kalian bisa pilih yang ini nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang full screen, atau kalian bebas memilih dengan Windows-nya ya. Ini mode Windows, contohnya seperti ini. Gua pilih yang ini nih. Hasil recordnya itu bakalan terrecord hanya di area ini aja guys. Bakalan terrecord di area ini aja. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari Bandicam karena bisa record di area-area tertentu saja. Jadi ini salah satu kelebihan, tapi ini bisa jadi kekurangan juga ya, karena Bandicam ini merekam di area yang tertentu saja. Jadi pada saat kita geser Windows-nya seperti ini, maka hasilnya juga bakalan kepotong guys. Jadi recording itu tetap di area yang ini ya, tidak mengunci Windows-nya. Beda halnya dengan OBS. Kalau kita pakai OBS itu bakalan nge-lock Windows-nya guys. Jadi kita bebas gerak-gerakin Windows-nya seperti ini nih. Jadi ya gua harap Bandicam kedepannya bakalan punya fitur seperti itu juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua filenya itu bakalan terpisah. Di sini sudah ada sampel yang gue buat barusan ya sebelum gue record videonya. Nah, di sini ada 4 file. Yang pertama itu file desktopnya. Nah, kedua ini wave-nya yang kalian centang di audionya tadi ya. Ini audio yang pertama ini adalah audio background-nya atau audio desktopnya teman-teman. Ini audio voice kita. Dan ini adalah webcam-nya. Ini hasil webcam-nya. Dan pada saat kalian editing, itu kalian pilih yang dua ini aja nih. Yang webcam dengan sound desktopnya. Kalian geser, masukin ke Premiere Pro. Nah, kalian pilih yang desktopnya tadi, hasil screen layarnya. Nah, kalian lihat di sini hasil recording layarnya itu ada 3 file. Yang pertama video tentunya, yang kedua audio layarnya, dan yang ketiga itu audio suara kita teman-teman. Nah, jadi satu file ini audionya itu terpisah guys. Dan untuk webcamnya itu kalian tinggal geser saja nih. Nah, kalian lihat ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari recording. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini karena filenya terpisah, kita bebas untuk
edit webcamnya teman-teman. Entah itu kalian perbesar atau perkecil, kalian tambahkan efek perbesar gitu kan. Contoh seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalian bisa bebas edit webcamnya. Oke teman-teman, jadi ini. Nah, maksud gue seperti itu teman-teman. Kalau filenya tergabung, itu kalian bakalan repot sendiri guys nanti hasilnya. Kalau misalnya kalian pengen edit, kecuali kalian pakai webcam yang berbeda ya, atau kameranya itu kalian rekam secara terpisah. Nah, itu kalian bisa pakai cara seperti itu. Nah, audionya itu kalian bisa edit sendiri. Misalnya saja audionya itu lebih keras dibanding dengan soundnya. Ini sound layarnya itu kita kecilin. Ini kalian bisa tambahkan efek mastering lagi di sini untuk memperbagus lagi hasil suara kalian, khusus hanya suara kalian. Nah, seperti ini. Contohnya seperti itu. Ya, oke teman-teman. Jadi saya harap infonya cukup jelas ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka tutorialnya, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video sekali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.